hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman. Dan kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, berakhir dengan penjelasan iman kepada adanya surga dan neraka. Sekarang kita masuki rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qadha'i wal qadar. Iman kepada takdir. Tidak diragukan lagi bahwa meyakini, menetapkan adanya qada dan qadar, adanya takdir Allah Azza wa Jalla, serta keimanan terhadap kedua-duanya serta isi kandungannya, termasuk salah satu di antara rukun iman yang sangat agung. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Coba terangkan kepada saya tentang iman. Beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para Rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan ini menunjukkan iman kepada adanya takdir termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keenam rukun iman ini. Adanya takdir pun oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam banyak Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49, Allah menyatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Ayat Al-Quran tentang adanya takdir banyak, hadis jauh lebih banyak lagi, yang mewajibkan kepada kita semua untuk meyakini adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna takdir atau al-qadar? Berasal dari kata qadar. Qadartu syai' artinya saya menetapkan sesuatu. Takdir Allah Azza wa Jalla maknanya adalah ta'alluqu ilmillahi bil kainat wa iradatihi laha azalan qabla wujudiha. Makna dari beriman kepada takdir Allah adalah takdir Allah itu keterkaitan antara ilmu Allah dan kehendak Allah dengan alam ini, dengan makhluk ciptaannya ini,
dan keterkaitannya ini sejak azali, sejak dahulu kala sebelum alam dan makhluk ini ada. Fala yahdutsu syai'un illa wa qad alimahu Allah wa qaddarahu wa aradah. Maka tak ada sesuatu pun yang terjadi di alam jagat raya ini kecuali Allah sudah mengetahui sebelumnya. Allah sudah menetapkan dan sudah menghendakinya. Yang menetapkan kejadian itu Allah, yang menghendaki terjadinya kejadian itu Allah. Maka Allah tahu sebelum itu terjadi. Dan inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Iman kepada takdir ini mencakup 4 tingkatan. Keempat-empatnya ini wajib kita yakini. Satu saja di antara 4 ini tidak kita yakini, maka kelirulah pemahaman atau iman kita kepada takdir. Kuranglah keimanan kita kepada takdir ini. Makanya wajib difahami 4 poin yang tercakup dalam iman kepada takdir tersebut. Apakah keempat tingkatan takdir tadi? Pertama, yang wajib kita tanamkan dalam keyakinan kita. Al-imanu bi'ilmillahil azali bi kulli syai'in qabla wujudih. Wa min dhalik ilmuhu bi'amalil ibad qabla ayya'maluha. Pertama, beriman terhadap ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Maksudnya adalah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kenapa Allah mengetahui? Karena Allah yang mengaturnya, yang menyebabkan hal itu terjadi. Allah yang menghendakinya. Termasuk diantaranya pengetahuan Allah terhadap amalan-amalan makhluk sebelum si makhluk itu mengamalkan amalan tersebut. Jadi apa yang akan kita amalkan jauh-jauh hari sejak dahulu Allah tahu. Sebelum kitanya ada, apalagi sebelum kitanya mengamalkan amalan kita, Allah sudah tahu. Wajib kita meyakini Allah mengetahui segala-galanya sebelum segala-gala itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang merancangnya. Karena Allah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Allah lah yang mengaturnya dan menetapkannya. Maka pasti Allah tahu secara detail. Inilah poin yang pertama dari iman kepada takdir. Mengimani ilmu Allah terhadap segala alam ini dan seluruh kejadian yang ada di alam ini. Allah tahu sebelum itu terjadi. Termasuk Allah tahu apa yang akan kita amalkan sebelum kitanya beramal. Bahkan sebelum kitanya ada. Poin yang kedua. Al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Poin kedua. Mengimani, meyakini bahwa Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kumpulan ilmu-ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Semua yang terjadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu yang wajib kita yakini. Nanti dalilnya dari Quran, dari hadis akan kita ungkap. Karena keterangannya dari Al-Quran wajib untuk kita yakini. Inilah tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir. Tingkatan yang ketiga adalah, nah ini
yang tidak boleh diabaikan, al-imanu bimasyiatillahi tammah asyamilah likulli hadithin wa qudratihi tammah alaihi. Yang ketiga, meyakini, mengimani adanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Keinginan Allah terhadap apa yang terjadi, serta kekuasaan Allah yang sempurna terhadap kejadian tersebut. Maknanya, tidaklah terjadi sebuah peristiwa kecuali memang itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk menghendaki kejadian yang buruk. Ya, banyak kejadian buruk. Baik buruk secara hissi ataupun secara dini. Buruk secara hissi itu adanya musibah ya. Adanya wabah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami. Adanya kecelakaan, adanya bencana alam. Itu kan kejadian yang buruk menurut persepsi kita. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menghendaki. Dan karena Allah menghendaki, Allah menetapkan hal itu. Atau keburukan secara dini, secara syar'i. Maknanya menurut kacamata agama, menurut kacamata syariat ini buruk. Contohnya apa? Contohnya terjadinya peristiwa kufur, peristiwa syirik, peristiwa bid'ah, peristiwa dosa dan kemaksiatan. Itu kan buruk secara agama, secara syari. Walaupun menurut para pelakunya baik, menyenangkan. Nah itu buruk secara syar'i. Kenapa itu semua terjadi? Ada nggak kekufuran? Banyak. Ada nggak perbuatan syirik? Banyak. Kebid'ahan, dosa dan maksiat? Banyak. Bahkan lebih banyak daripada kebaikan. Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah menghendakinya. Kok masa Allah menghendaki keburukan? Karena ada hikmah yang sangat agung, yang sangat besar di balik seluruh keburukan tadi. Apa sih kebaikan atau hikmah yang terkandung dalam perbuatan syirik? Banyak atuh. Contohnya apa? Contohnya lahirlah kewajiban dakwah, mengajak orang-orang musyrik kepada tauhid. Orang-orang kufur kepada iman, para pelaku kebid'ahan kepada sunnah, para ahli maksiat kepada ketaatan. Lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir jihad fi sabilillah, lahir mati syahid dan yang sejenisnya. Dan juga lahir tobat dari hal itu. Coba akan ada nggak tobat? Akan ada nggak dakwah? Akan ada nggak amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan syahid? Kalau tidak ada keburukan-keburukan tadi. Semua orang iman, bertauhid, taat, ahlu sunnah. Akan ada nggak dakwah? Nggak ada. Apa yang harus didakwahkan? Mereka sudah lurus semua. Nggak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan ada jihad fi sabilillah. Itu beberapa di antara hikmah di balik semua keburukan tadi. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian tuh bagi kita. Ujian ini yang menentukan kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin, mudah goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik keburukan tadi. Makanya Allah kehendaki. Berdasarkan hal itulah maka
Allah menghendaki baik kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan Allah kehendaki karena jelas itu kebaikan. Keburukan juga Allah kehendaki, makanya terjadi karena di balik keburukan itu banyak terkandung hikmah yang sangat agung, yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada satupun peristiwa di alam jagat raya ini di luar keinginan Allah, di luar kehendak Allah, di luar pengaturan Allah. Enggak. Itulah yang ketiga. Tingkatan yang ketiga dari iman kita kepada apa? Kepada takdir, yaitu beriman kepada adanya masyiatullah, kehendak Allah dalam seluruh kejadian dan kekuasaan Allah atas kejadian tersebut. Keempat, dan ini poin terakhir dari iman kita kepada takdir, yaitu al-imanu bi-ijadillahi likulil makhluqat wa annahul khaliqu wahdah wa ma siwahu makhluqun. Keempat, beriman terhadap ciptaan Allah, terhadap seluruh makhluknya ini. Allah lah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta lain selain Allah. Dan selain Allah adalah makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah. Baik makhluk itu yang real, nyata, berupa benda. Baik benda hidup ataupun benda mati. Benda hidup seperti kita. Manusia, jin, binatang, malaikat, itu makhluk. Benda mati seperti gunung, batu, dan seterusnya, itu makhluk. Diciptakan oleh Allah. Ataupun bukan berupa benda, tapi berupa peristiwa, kejadian, bahkan amalan. Amalan manusia bukan ciptaan manusia itu sendiri, tapi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Amalan para jin, para malaikat, para binatang, peristiwa-peristiwa terjadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang mengadakannya. Bukan makhluk, bukan yang lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pencipta, termasuk pencipta keburukan. Baik keburukan itu makhluk, seperti contohnya apa? Syaitan, iblis, laknatullahi alaihim ajmain. Itu keburukan. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik. Itu keburukan. Ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Allah yang menciptakan. Pencipta kebaikan adalah Allah. Pencipta keburukan juga adalah Allah. Karena Allah sebagai satu-satunya khaliq. Allah menciptakan kebaikan karena memang itu baik. Allah menciptakan keburukan karena hal-hal tadi. Karena di balik keburukan itu banyak hikmah. Selain keburukan itu sendiri menjadi ujian bagi manusia yang beriman. Ya, itulah 4 poin yang tercakup di dalam beriman kepada takdir. Pertama, beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segalanya sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kedua, Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Ketiganya, seluruh yang terjadi itu kehendak Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang keempat, semua yang terjadi yang ada ciptaan Allah. Allah satu-satunya pencipta. Adapun yang menjadi dalil yang pertama bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada atau terjadi. Banyak di dalam Al-Quran bertebaran yang demikian. Salah satu di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah menyatakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Ini yang pertama sekaligus yang kedua. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah mencatatkan apa yang diketahuinya itu. Kata Allah dalam surah Al-Hajj tersebut,
menyatakan, bukankah kamu mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat-sangat mudah, enteng bagi Allah, simple bagi Allah. Nggak rumit, nggak sulit. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ataupun kejadian yang menimpa diri-diri kamu, kecuali semuanya itu telah tertulis dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Alamnya belum ada, langit buminya belum ada, apalagi makhluk yang ada, yang hidup di alam tersebut belum ada. Tapi takdirnya, ketetapannya, tulisannya sudah lebih dahulu ada. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Selaras dengan ayat tadi. 50.000 tahun langit buminya belum ada. Takdirnya itu sudah dituliskan secara detail dan rinci sehingga tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Nah, setelah sempurna, tak ada yang kelewat. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun sedikit pun yang kami lewatkan dalam kitab catatan kami ini. 50.000 tahun setelah itu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Ini kan perkara gaib. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi SAW tadi, dari ayat tadi, Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan ini. Kita memang nggak tahu, tapi karena Al-Quran dan hadis yang menerangkan, wajib kita yakini. Sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya, wajib kita percayai, wajib kita yakini. Oh, ternyata 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada, maka rancangan, perencanaan, takdir, ketetapan, seluruh kejadian, seluruh makhluk itu sudah ada. Betapa telitinya Allah Azza wa Jalla. Kalau di kita gitu, arsitek, insinyur bangunan, sipil, mau membangun sebuah bangunannya kecil ya, segede apapun dibanding alam jagat raya ini. Itu kan sebelumnya itu, sebelum didirikan itu sudah dirancang dulu, digambar dulu ya. Termasuk konstruksinya, ukuran besinya berapa gitu ya. Terus si fondasinya ini jenisnya apa, apakah cakar ayam atau yang lain gitu kan. Saya kurang paham istilah-istilahnya. Pokoknya detailnya berapa sentinya, ukurannya itu sudah didetil setiap bagian dari bangunan itu. Termasuk amdalnya. Apakah kalau bangunan ini didirikan bikin macet apa tidak? Bikin banjir apa tidak? Mengganggu orang sekitar atau tidak? Mengganggu keseimbangan alam atau tidak? Idealnya itu semuanya amdalnya diperhitungkan tuh. Itu orang tuh. Berapa lama rancangan itu harus dibuat sebelum bangunannya dibangun? Mungkin 1 atau 2 tahun sebelumnya.
Ini Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya sudah ditetapkan takdir dari seluruh makhluk ini. Makanya detil tak ada yang kelewat sedikit pun, tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Inilah dalil dari poin pertama dan kedua. Poin pertama, Allah mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini sebelum itu terjadi. Kedua, Allah menuliskan semua ilmu Allah tentang hal itu. Dalil yang ketiga. Dalil ketiga itu masyiatullah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah. Termasuk kita mau beramal sesuatu atau tidak, kehendak Allah. Ada nggak kehendak kita di sana dalam perbuatan kita? Ya ada. Tapi kehendak kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang memberi kehendak kepada kita ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak ini kan amalan hati ya. Hati ini hanya diatur, dibolak-balik, dimanage oleh Allah, bukan oleh kita. Sebab antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi. Sehingga orang tidak bisa memanage, mengatur, mengelola, membolak-balikan hatinya sendiri. Gak bisa. Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam, hati-hati semua manusia, itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Yang membolak-balikan hati kita, yang merubah-rubah hati kita, yang mengatur, memanage hati kita Allah. Bukan kita. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Rasul SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah. Karena Allah yang merubah hati. Kita mah enggak. Allah menyatakan, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Ketahuilah. Dalam surah Al-Anfal nih, ayat yang ke-24 Allah menyatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Antara seorang dengan hatinya dihalangi, disekat oleh Allah. Sehingga setiap kita tidak bisa mengatur, memanage hati kita. Termasuk salah satu di antara cara Allah mengatur hati kita adalah memberikan keinginan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Allah yang ngasih keinginan itu. Makanya kalau tiba-tiba dalam hati kita muncul keinginan untuk berbuat baik, untuk sholat, baik fardu ataupun sunnah, untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, untuk infak dan sedekah, keinginan itu bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan tersebut dalam hati kita. Bukan, Allah yang ngasih. Begitu cara Allah mengatur hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 29, kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una, kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian.
Kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kecuali Allah yang menghendaki hal itu. Allah yang ngasih itu. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu dalam hati kita. Enggak. Makanya salah satu di antara cara Allah memberi hidayah, Allah berikan keinginan ke dalam hati kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Itu salah satu unsur hidayah. Unsur yang lainnya selain masyiah adalah istita'ah, qudrah, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Begitulah cara Allah memberikan hidayah. Ngasih keinginan, ngasih kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkannya itu. Muncullah besok hari Senin, besok hari Sabtunya, umpamanya Senin atau Kamis, ingin saum. Dari mana keinginan itu? Apakah kita yang memunculkan? Enggak. Ujug-ujug aja muncul. Allah yang ngasih itu, bukan ujug-ujug. Lalu diberilah kita kemampuan. Tidak sakit, tidak safar, tidak ada gangguan apapun. Maka lahirlah saum sunnat tersebut. Itu cara Allah memberi hidayah. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan untuk melakukan keinginan itu. Kalau hanya dikasih keinginan tapi nggak bisa kasih kemampuan, ya nggak akan beramal. Atau dikasih kemampuan tapi nggak dikasih keinginan, nggak akan beramal juga. Betapa banyak orang yang mampu beramal tapi nggak ingin. Mampu infak sedekah, uang banyak tapi nggak ada keinginan. Siapa yang tidak memberikan keinginan itu? Allah tidak memberikan keinginan. Dipelitkan itu. Dan itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik, itu azab. Mungkin sebelumnya kita melakukan dosa, maksiat, lalai dari kewajiban, melanggar larangan. Mungkin begitu. Akibatnya dicabut hidayah. Tidak dikasih hidayah. Tidak dikasih keinginan untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang pertama, Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan, melaksanakan apa saja yang diinginkannya. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha pelaksana apapun yang diinginkan. Kullu ma sya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terlaksana. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terlaksana. Ini dalil poin yang ketiga tentang adanya masyiatullah. Tentang adanya kehendak Allah, bahwa seluruh yang terjadi itu karena kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut. Adapun dalil tentang poin yang keempat, bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Satu-satunya, baik kebaikan ataupun keburukan. Baik kebaikan dan keburukan itu benda hidup ataupun benda mati atau peristiwa atau amalan. Allah lah yang menciptakannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu. Dalam surah Yasin ayat yang ke-81 Allah menyatakan, wa huwal khallaqul alim. Allah itu maha pencipta dan maha mengetahui. Pencipta segala sesuatu. Apakah termasuk pencipta amalan kita? Iya. Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan amalan-amalan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menyatakan demikian. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Kitanya ciptaan Allah, amal-amal kita juga ciptaan Allah. Loh, kenapa? Bukankah perbuatan kita ini murni kreasi kita?
murni perbuatan kita, murni amalan kita, murni ciptaan kita. Kenapa disebut dengan ciptaan Allah? Karena tidaklah kita bisa melakukan sesuatu kecuali karena dua hal yang tadi disebutkan. Pertama, karena kehendak atau keinginan untuk melakukan amalan itu. Keduanya karena adanya kemampuan dari segala segi untuk melakukan amalan itu. Adanya kehendak, adanya kemampuan, maka lahirlah amalan itu. Kita mengerjakan amalan itu. Nah, kita usut terus. Dari mana kita memiliki kehendak mengamalkan amalan itu? Apakah kehendak itu kreasi kita, hasil usaha kita, ikhtiar kita memunculkan keinginan itu? Bukan. Kehendak itu Allah yang ngasih. Tadi ayatnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Kalian tidak berkehendak, mereka tidak akan berzikir kecuali Allah yang menghendaki. Allah yang ngasih kehendak itu. Allah yang membolak-balikan hati kita. Kedua, kita mampu. Dari mana kemampuan ini? Allah yang ngasih. Kalau Allah tidak kasih kemampuan, kita tidak akan mampu berbuat. Rencana besok mau saum, tiba-tiba mulas. Akhirnya bolak-balik ke WC terkena mencret wae. Gak jadi saumnya. Hilang kemampuan untuk melakukan saum walaupun ada keinginan. Tapi gak ada kemampuan, gak jadi itu, ya gak? Yang ngasih kemampuan dari segala segi Allah Azza wa Jalla. Semua kita ingin umrah, semua kita ingin haji. Keinginan itu ada. Yang tidak ada apa? Kemampuan. Dari beberapa segi. Dari segi finansial. Sekarang banyak orang yang ingin dan mampu dari segi finansial. Tapi kondisi tidak memungkinkan adanya pandemi ya. Jangankan umroh, haji juga kemarin gak bisa. Apalagi umroh. Yang ngasih kemampuan itu Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali dari Allah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Makna haul dan quwwah ini sama-sama kemampuan. Bedanya kalau dua-duanya menyatu, disatukan dalam satu kalimat seperti la haula wala quwwata illa billah, maka al-haul artinya al-istita'ah li jalbil manafi. Kemampuan untuk meraih segala hal yang maslahat, yang manfaat, yang berguna, yang baik. Adapun al-quwwah artinya al-istita'ah li daf'il madhar. Kemampuan untuk menolak segala yang madarat, yang bahaya, yang buruk-buruk. Dua kemampuan itu bersumber dari Allah. Allah yang ngasih. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya karena yang memberi kehendak kepada kita untuk beramal adalah Allah, yang memberi kemampuan kepada kita untuk beramal adalah Allah, lalu kita beramal, maka tak heran apabila perbuatan kita dikatakan ciptaan Allah. Begitulah cara Allah berkreasi, menciptakan amalan manusia dengan cara manusia diberi keinginan dan diberikan kemampuan untuk melakukan amalan tersebut. Inilah keempat poin beserta dalil-dalilnya yang ringkas. Dalil yang lain dari ayat dan hadis amat sangat banyak. Ya. Takdir itu ada dua jenis. Pertama disebut takdir am, syamilun likulli kainin, wa huwal maktubu fi lauhil mahfuz. Wa qad kataballahu fihi maqadira kulli syai'in ila an taqumas sa'ah. Takdir yang pertama disebut takdir yang umum, yang global, mencakup segala peristiwa, segala kejadian
termasuk segala amalan yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Amalan para malaikat, amalan para jin, amalan para manusia, para binatang, serta seluruh peristiwa yang terjadi di alam raya ini, di alam jagat raya ini. Itu disebut takdir am, takdir umum, takdir yang general, takdir yang global. Dan seluruh takdir tadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah telah mencatatkan di Lauhul Mahfuz itu semua takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata bahwa aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub. Qal wa ma aktub? Qal uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, kolam. Kolam bahasa Arab, bukan kolam swimming pool, bukan kolam renang. Kolam pena, pulpen untuk menulis, alat tulis. Jangan ditanya bentuknya kayak apa, ukurannya kayak apa. Nggak akan terjawab, nggak ada keterangan itu. Pokoknya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam, pena, alat tulis. Lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, tulis olehmu. Pena ini bertanya, pena walaupun makhluk mati menurut kita, atas kuasa Allah Azza wa Jalla mendengar dan juga bisa bicara. Kata si kolam, wa maktub, apa yang harus aku tulis? Allah menyatakan tulis takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu si kolam itu pun menuliskan seluruh peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan inilah takdir umum mencakup seluruh makhluk dan seluruh peristiwa yang akan terjadi. Makhluk-makhluk selain kolam saat itu belum ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada para penghuni langit dan buminya, belum ada. Hanya kolam saja. Inilah takdir am, takdir yang umum. Kedua, jenis kedua dari takdir adalah takdir mufassal li takdiril am wa huwa anwa. Jenis takdir kedua adalah takdir rincian dari takdir umum tadi. Dan ini ada beberapa jenis. Tapi takdir rincian ini menginduk kepada takdir umum tadi. Tidak akan berbeda, tidak akan bertolak belakang. Dan ini ada beberapa jenis. Di antaranya jenis yang pertama adalah at-takdirul umri. Takdir umur. Takdir umri itu takdir yang ditetapkan berdasarkan umur masing-masing makhluk. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang penciptaan manusia, bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfatan. Bahwa setiap kalian ini dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya masing-masing berupa nutfah selama 40 hari. Nutfah itu apa? Bahasa kitanya mungkin sigot.
setelah sel telur dengan sel sperma bertemu lalu menempel di dinding rahim ibu. 40 hari berupa sigot, berupa nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah lagi menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. 3 kali 40 hari berarti 120 hari. Berapa bulan tuh? 120 aja bagi 30 berarti 4 bulan. Nah setelah 4 bulan kemudian Allah mengutus satu malaikat. Memerintahkan untuk mencatatkan 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama amalnya. Amal perbuatan hamba itu. Kedua rizkinya. Ketiga ajalnya. Dan yang keempat suka dukanya. Bahagia atau sengsaranya. 4 hal itu dituliskan. Dan masing-masing orang kan berbeda. Rizkinya berbeda, umurnya berbeda. Ya, amalnya berbeda, termasuk suka dukanya berbeda. Semua amalnya pun sudah dituliskan, amalnya nih. Dan tidak mungkin amalan manusia menyimpang dari apa yang ditulis ini. Sekarang saya beramal begini, menceritakan ini dengan tangan begini. Itu sudah dituliskan ketika usia saya 4 bulan di kandungan ibu saya dahulu. Sudah dituliskan. Persis begini. Jadi inilah yang disebut dengan takdir umri. Takdir sepanjang umur masing-masing manusia. 4 poin. Keempat poin takdir ini rinci. Hanya berlaku bagi setiap orang. Yang berbeda dengan orang lain. Dan takdir 4 poin yang dituliskan ketika 4 bulan dalam kandungan ibu masih berupa janin. Ini juga sudah tertulis di takdir am tadi. Dan menginduk ke sana tidak mungkin bertolak belakang. Tidak mungkin di lauhul mahfudnya tertulis umpamanya usianya 70 tahun. Tapi oleh malaikat di waktu jadi masih janin ditulisnya hanya 50 tahun. Nggak mungkin. Pasti menginduk ke sana. Inilah yang pertama yang disebut dengan takdir umri. Kedua. At-takdirul hauli au sanawi. Kedua disebut takdir hauli. Takdir hauli ini takdir tahunan. Allah merinci takdir setiap kejadian, setiap amalan orang, setiap tahunnya itu Allah rinci. Allah tuliskan lagi. Dan itu terjadi pada waktu malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar, salah satu alasannya adalah karena malam itu ditetapkan takdir, dituliskan takdir masing-masing orang untuk setahun ke depan. Salah satu alasannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam penetapan takdir selama setahun ke depan. Di tahun ini si fulan akan mati, si fulan akan lahir. Di tahun ini si fulan akan haji, di tahun ini si fulan akan mulia, ada lagi yang akan hina. Begitu seterusnya. Ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan semua urusan secara tepat, secara paten, secara mantap. Dengan sebenar-benarnya.
Nah, tentu saja takdir tahunan ini menginduk kepada takdir sebelumnya, catatan takdir sebelumnya. Umpamanya saya nih di tahun ini akan mengalami begini. Catatan saya di tahun ini akan begini itu sudah tercatat pada catatan umri dan catatan azali yang tadi. Cuma dicatat lagi, lebih detail lagi, lebih rinci lagi, lebih tegas lagi, dan tidak bertolak belakang dengan tulisan takdir pada sebelum-sebelumnya. Inilah yang kedua, takdir hauli setiap tahun. Jadi pada waktu malam Lailatul Qadar, masing-masing nasib kita setahun yang akan datang dicatatkan lagi. Si fulan ini besok akan beramal begini, esoknya akan begini, sebulan kemudian akan begini, dicatatkan. Si fulan ini akan dapat rezeki, si fulan yang lainnya akan kehilangan rezeki. Si fulan lain ini akan mati, si fulan yang lain akan haji, si fulan lain akan umrah. Itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Setiap orang takdirnya untuk setahun ke depan ditetapkan, dituliskan kembali dengan menginduk kepada catatan takdir sebelumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-takdirul yaumi. Takdir harian. Nah, harian juga ada. Setiap malam itu Allah menetapkan besok si fulan akan begini, si fulan yang lain akan begitu. Setiap hari ditetapkan, dicatatkan. Dan catatan ini tidak akan berbeda, tidak akan menyimpan dengan catatan tahunan, catatan umur, atau catatan azali yang tadi diterangkan. Dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, salah satunya dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-29, Kulla yaumin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Kata Allah, yas'aluhu man fis samawati wa fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi meminta kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan yang dimaksud Allah sibuk, Allah menetapkan takdir-takdir untuk setiap makhluk pada esok harinya. Itulah 3 catatan takdir yang rinci. Ada takdir umri, ada takdir sanawi atau hauli, ada takdir yaumi. Dengan yang ada 4 yang disebut oleh sebagian ulama dengan sebutan takdir azali atau takdir am. Dan setiap muslim mau tidak mau harus beriman baik kepada takdir yang am ataupun yang rinci. Sampai dikatakan faman jahada syai'an minha lam yakun mu'minan bil qadar wa man lam yu'min bil qadar faqad jahada ruknan min arkanil iman. Setiap muslim wajib iman kepada takdir baik yang am ataupun yang rinci. Siapa yang menolak mengingkari salah satu di antara rincian tadi, maka berarti dia tidak beriman kepada takdir dengan keimanan yang sebenarnya. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, mengingkari salah satu di antara rukun iman, maka tidak sempurnalah keimanan orang tersebut. Inilah penjelasan tentang iman kepada takdir. Ya, penjelasan ini belum selesai, belum tuntas. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas.
Nah, baik, terima kasih Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silahkan bisa telepon di 0218236543 atau bisa kirim ke pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi agar kita bisa lebih mendapatkan faidah dari Al-Ustaz. Silakan kesempatan pertama kami coba sapa dari telepon 0218236543. Silakan. Ya, sudah masuk barangkali? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Pak Ustadz mau bertanya, tapi tidak sesuai dengan ini. Kamu bertanya tentang khuruj, Pak Ustadz. Apakah itu dibenarkan sesuai dengan sunnah atau tidak? Ada ke masjid-masjid gitu. Iya. Baik Bapak, terima kasih interaksinya. Pertanyaan yang tidak sesuai bahasan barangkali Ustadz akan sudah kadung masuk fawasnya. Bagaimana? Silahkan Ustadz. Sudah kadung masuk. Khuruj. Mana khuruj artinya keluar. Maksudnya mungkin keluar untuk berdakwah. Kalau yang dimaksud keluar tanpa menetapkan aturan syarat-syarat tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Untuk berdakwah harus keluar, iya harus keluar. Maka iya disyariatkan berdakwah dengan cara keluar rumah. Gak bisa berdakwah hanya di rumah. Kalau sekarang mungkin bisa ya. Dalam bentuk seperti ini, online. Zaman dahulu sebelum ada teknologi seperti ini ya harus keluar. Berdakwah keluar. Iya. Itu adalah pelaksanaan dari syariat. Al-Quran menyatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada satu kelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf, nahi munkar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, dan seterusnya. Ya, kalau makna khuruj hanya keluar seperti itu, pertama, ya tanpa ada syarat. Kedua jangan lupa, orang yang melakukan dakwah keluar itu orang yang berilmu, layak untuk mengajak orang, layak untuk mengajarkan, memberikan ilmu. Artinya ini orang berilmu, ustadz, da'i, mubaligh, ulama, kiai, ya, yang seperti itu. Ahlinya, kalau bukan orang yang berilmu, baca Quran aja masih terbata-bata, bahasa Arab tidak faham, dan seterusnya, lalu berdakwah, apa yang akan dia sampaikan? Nanti salah, nanti keliru. Saya mah hanya mengajarkan sholat, mengajarkan sholat butuh ilmu. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, ya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana doanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Gak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nabi SAW menyatakan, "Ballighu anni walau ayah." Banyak difahami secara parsial hadis ini. Kan dakwah wajib bagi semua orang. Ballighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Keliru dia. Dia hanya menyatakan ballighu, ya, walau ayah, anni-nya tidak ada. Ballighu anni, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, penjelasan dari aku. Walau ayat, walaupun satu ayat. Satu ayat ini penjelasannya itu harus ada sumbernya. Dari penjelasan Nabi SAW atau para sahabat atau para ahlinya. Ngerti ilmu tafsir. Kalau umpamanya hanya hafal
teks ayatnya Bismillahirrahmanirrahim dan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi tafsirannya tidak faham, bagaimana dia akan menyampaikan? Orang banyak beranggapan balighani walaya. Oke, kamu ngerti nggak makna ayat yang mau disampaikan, tafsirannya? Dari Nabi, anni, bukan balighu an uqulikum walau ayat. Sampaikan dari akal kamu walaupun satu ayat, enggak begitu. Anni, dari aku. Ininya yang tidak difahami itu. Jadi kalau yang berdakwah keluar itu adalah ahlinya, ya disyariatkan. Adapun kalau makna khuruj keluar dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh komunitas tertentu tanpa berpedoman, tanpa ada ketetapan dari syariat, harus 3 hari dalam sebulan, harus 40 hari dalam setahun dan seterusnya, dan meninggal dan dilakukan oleh siapa saja. Orang bodoh nggak bisa baca Quran, nggak bisa cara sholat aja keluar mendakwahi orang, terus meninggalkan kewajiban yang lebih pokok kepada keluarga. Ada yang tidak menafkahi anak istrinya hanya karena keluar untuk dakwah. Dakwahnya cuma ngedor-gedor pintu orang untuk sholat. Sudah di masjid, bagaimana tata cara sholatnya terserah. Mau sunnah, mau bidah, mau benar, mau salah, terserah. Bukan dakwah itu. Dosa nggak meninggalkan keluarga? Ya dosa. Nabi SAW menyatakan, kafa bil mari ithman idha dhayya man ya'ul. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, tidak dinafkahi, tidak dididik, tidak dibimbing, ya. Nah, ini ketetapan 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun. Dari mana semua orang keluar? Dari mana? Orang yang harus berdakwah itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dakwah itu ucapan dan amalan. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalilnya yang dikukuhkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah bahwa la ilaha illallah. Berilmu dulu. Wastaghfir li dzambik, lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini amal. Ilmu harus didahulukan daripada amalan. Dakwah adalah ucapan dan amalan. Wajib berilmu. Taubahnya jangankan urusan akhirat, urusan agama ya. Urusan dunia juga harus oleh ahlinya. Boleh enggak orang yang enggak pernah belajar ilmu kesehatan, enggak pernah belajar di fakultas kedokteran lalu mengadakan konsultasi kesehatan dan mengobati orang? Enggak boleh. Itu namanya apa? Namanya adalah malpraktek. Bisa dipidana nggak? Bisa dipidana, bisa ditangkap, bisa dipenjara. Karena bisa merusak. Bukan mantri, bukan dokter, nggak pernah belajar ilmu kesehatan. Hanya baca-baca jurnal kesehatan, baca buku kesehatan, baca artikel kesehatan, lalu mengobati orang, bahaya. Lebih banyak menyebabkan orang sakit daripada menyembuhkan penyakit orang nanti. Itu untuk urusan dunia. Da'i, ustadz, ulama atau pendakwah itu dokter rohani manusia. Yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki agamanya, memperbaiki amalnya. Harus berilmu enggak? Wajib berilmu. Kalau bukan orang yang berilmu, akan lebih banyak memberi madarat daripada memberi maslahat. Akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Segala hal dalam urusan dunia begitu. Coba umpamanya kita lagi nyuci.
Kita bisa nyuci puluhan tahun, kita nyuci sabunnya, sudah tahu takarannya, ya, berapa lama merendamnya, bagaimana cara membilasnya dan seterusnya. Kita sudah tahu, boleh dikatakan ahlinya lah, walaupun kadang nggak bersih juga mungkin. Datang anak kita 5 tahun, mama, bapak, adik mau ikut bantu-bantu nyuci. Dikasih sesok sama adik saja, mama mau masak. Dikasih sama anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi? Bukannya bersih, tambah masalah. Sabunnya 1 kantong brus untuk mencuci hanya sebelah kaos kaki saja. Busanya kemana-mana, bersih tidak, kacau iya. Ya enggak? Ibunya lagi ngepel, adek datang, udah mama masak saja biar ngepelnya sama adek. Bersih apa enggak? Bukan bersih, banjir, tambah kotor, nambah pekerjaan. Kalau orang bodoh tak berilmu ikut campur dalam sebuah urusan, apalagi men-take over urusan ahlinya, kacau. Itu urusan dunia loh. Ada dokter sedang memperbaiki, datang umpamanya satpam di dokter itu. Dokter mungkin capek, silakan makan dulu, silakan sholat dulu, biar pasien saya yang menangani. Gejos nyuntik, bisa? Gak bisa. Urusan dunia begitu, apalagi urusan agama, urusan akhirat, harus ahlinya. Sekalipun sekedar ngajak sholat. Apalagi di masjid itu bukan sekedar ngajak sholat, ngasih tausiah. Oleh salah satu di antara mereka, kadang maksa yang mau pulang, dicegat di pintu. Ini dulu, suruh dengar dulu. Yang dibacakan belum tentu benar. Jadi kalau keluar untuk berdakwah dilakukan oleh orang-orang bodoh, terus dengan menetapkan syarat sekian hari dalam sebulan, sekian hari dalam setahun, terus dibanding ke Mekah ke Madinah, mending ke IPB. Lebih utama, IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Dianggap lebih utama daripada ke Mekah. Syariat mana yang dia pakai? Oleh karena itulah maka seluruh ketetapan yang ditetapkan oleh komunitas tersebut itu bersumber dari keinginan tokoh-tokoh dari komunitas itu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Makanya orang bodoh juga pada keluar. Yang harus keluar berdakwah itu ahlinya. Karena apa? Karena berdakwah memperbaiki umat. Memperbaiki mobil saja ulah mantir ahlinya loh. Ini memperbaiki umat. Jiwanya, amalannya. Bukan 1-2 orang. Komunitas manusia secara lebih luas. Harus ahlinya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya dari pesan singkat ada pertanyaan dari Bapak Abu Fadilah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa takdir harus ditulis berulang-ulang kalau semuanya isinya sama? Apa hikmah dari pengulangan penulisan takdir tersebut? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, wa fika barakallah wa jazakallahu khairan. Kenapa takdir harus diulang-ulang penulisannya padahal sama? Tidak sama tentu saja. Apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz seluruhnya. Yang ditulis dalam takdir umri itu berbeda. Berbeda tapi lebih rinci, lebih sempit, yaitu takdir yang teralami selama umur masing-masing manusia. Manusia ini berbeda dengan manusia itu dan seterusnya. Otomatis tulisan ini berbeda. Tidak sama dengan yang di Lauhul Mahfuz dari segi jumlah. Adapun konten isi takdir yang rinci ini menginduk ke sana, tidak menyimpang, tidak berbeda. Tapi takdir azali jauh lebih luas karena seluruhnya. Berbeda lagi dengan takdir sanawi hanya tahunan, lebih sempit lagi.
tapi lebih rinci lagi, tapi tidak bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Dan ini menunjukkan betapa ketelitian Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga panduan yang dipegang oleh para malaikat dalam menjalankan tugasnya itu lebih tegas, lebih spesifik, lebih fokus dibanding apabila tidak ada rincian tersebut. Justru umpamanya pertanyaan akan lebih banyak muncul, kenapa takdir itu penulisannya hanya satu di azali saja? Nggak ada rincian yang lebih detail, bisa begitu nanti kalau umpamanya takdirnya hanya ditulis satu kali di Lauhul Mahfuz saja tanpa ada rincian. Oleh karena itulah adanya rincian. Pertama, isinya tidak sama, tapi lebih sempit, lebih spesifik, lebih rinci daripada yang ada di atasnya, tapi tidak bertolak belakang dengan yang ada di atasnya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, karena Allah maha teliti. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami ini dalam kitab catatan amal kami tidak ada sesuatu pun sedikit pun yang kami lewatkan. Yang terlewat tidak ada. Rinci detil. Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla secara detil. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari Pak Dede di Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya. Karena segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan ini, Ustaz? Demikian pertanyaan dari beliau. Iya, Pak Dede di Pandeglang. Karena segala sesuatu sudah Allah takdirkan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukanlah berjuang, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Lalu Allah nanti akan mudahkan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Ketika seorang sahabat mendengar penjelasan Rasul SAW bahwa seluruh kejadian sudah ditakdirkan, dia bertanya, untuk apa kita beramal? Berkata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena segala sesuatu akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Makanya banyak perintah baik dalam Al-Quran dan hadis yang sahih untuk berjuang, berusaha. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Allah menyatakan, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal-amal kalian, juga Rasulnya, juga orang-orang mukmin. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau kalian selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah, rizki Allah. Diperintahkan ikhtiar. Bukankah rizki sudah Allah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita ikhtiar. Bukankah amal kita sudah takdirkan? Iya, tapi tetap Allah menyuruh kita beramal. Dan ikhtiar termasuk bagian yang juga Allah sudah sudah tetapkan, sudah takdirkan untuk kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah kalian di muka bumi, cari rizki Allah dan makanlah dari rizki Allah tersebut. Allah perintahkan amalan, ya. Nah, takdir dengan usaha sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena usaha bagian dari apa yang Allah takdirkan. Seperti begini,
Kalau umpamanya kita ingin ditakdirkan kenyang dan kuat serta sehat, kita harus ikhtiar untuk makan makanan-makanan yang sehat dan bergizi dengan pola makan yang teratur. Tanpa makan, tanpa minum yang benar, kita tidak mungkin kenyang, sehat, dan kuat. Tidak bisa umpamanya kita diam saja kalau Allah sudah takdirkan kenyang, sehat, dan kuat, ya pasti tiba-tiba sehat, kenyang, dan kuat. Tapi kita tidak ikhtiar untuk makan. Sama dengan begini. Kalau umpamanya kita punya sebidang tanah dan kita ingin menghasilkan panen beras, maka kita harus ikhtiar. Dari ikhtiar itu nanti Allah kasih takdir. Seperti kita mulai mencangkul, membajak, menanam, dan seterusnya. Setelah berusaha, nanti Allah akan takdirkan panen 3 atau 4 bulan setelahnya. Nah, usaha ini bagian dari mata rantai yang Allah takdirkan. Kalau takdir dari membajak, menanam ini tidak kita jalani, nggak akan mungkin ada takdir panen. Ya bisa seseorang punya sepetak sawah ya, dibiarkan hanya berdoa ya, kalau nanti Allah takdirkan ngasih panen kepada saya pasti akan panen. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Mustahil Allah mentakdirkan panen 3 atau 4 bulan kemudian kalau kita tidak menjalani takdir membajak atau menanam sawah tersebut. Begitulah. Maka ikhtiar amal ini ya harus ya. Berdasarkan hal itulah maka takdir tidak bisa lepas dari usaha. Dari ikhtiar kita. Tapi ikhtiar dan usaha kita pun sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Berdasarkan hal itulah maka beramallah, maka masing-masing kalian akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Maka orang tidak bisa menyatakan kalau saya takdirnya ke neraka walaupun saya ibadah dan amal soleh. Beriman dengan sehebat iman, maka percuma karena saya sudah ditakdirkan ke neraka. Sebaliknya, kalau saya sudah ditakdirkan ke surga, ya nggak perlu ibadah. Senang-senang saja udah, dosa dan maksiat saja. Toh takdirnya nanti sudah ditetapkan di surga. Omongan seperti itu sama dengan omongan tadi. Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, mau makan mau tidak tetap saja akan kenyang. Kalau saya ditakdirkan lapar, mau makan sebesar sebanyak apapun tetap saja lapar. Sama dengan ngomong begitu. Dan ini sesuatu yang mustahil. Takdir yang satu bertolak belakang dengan takdir yang lain mustahil. Kalau seseorang mau ditakdirkan kenyang, maka Allah akan mentakdirkan orang itu usaha, ikhtiar, berupaya makan, mencari rezeki lalu makan, maka dia akan kenyang, akan sehat. Juga kalau Allah mentakdirkan seorang masuk surga, Allah akan takdirkan dia di dunia ini untuk beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi larangan, maka dengan cara seperti itu dia nanti akan ke surga ya. Jadi yang penting bagi kita adalah beramal, maka Allah akan mudahkan bagi kita terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas yang terakhir ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan terakhir masih dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang melakukan berbagai perbuatan dosa, membunuh, berzina, melakukan riba dan bahkan melakukan kesyirikan, apakah boleh menjadikan perbuatan dosa-dosa besar tersebut sebagai sebuah takdir yang kemudian mereka pun bahkan ada yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan beralasan takdir tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya atas jawaban dan nasihat
Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertama, apakah seluruh perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang, dia melakukan perbuatan syirik, kufur, dosa, bid'ah, maksiat dan seterusnya, dan itu sudah dilakukan, apakah itu takdir? Kalau itu terjadi, ya jelas itu takdir. Sebab kalau tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi ada tapinya. Tidak boleh melakukan dosa dan maksiat dengan beralasan takdir. Karena apa? Karena takdir ini perkara yang gaib, yang kita tidak tahu. Apakah yang kita akan lakukan ini baik ataukah buruk, kita tidak tahu. Maka perbuatan buruk, dosa tersebut kita niatkan, kita ikhtiarkan sebelum kita mengetahui takdir kita. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita katakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Oh, ini karena takdir. Maka kalau jawabannya demikian, rela nggak kita kalau begitu kamu ditakdirkan akan diazab di dalam neraka? Sebagaimana seseorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an mencuri, lalu dihukum memotong tangan oleh Umar. Orang ini berhujjah, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar? Kalau begitu kami pun memotong tanganmu karena takdir Allah. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan, sebagai hujjah untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena kita belum tahu takdir kita di masa yang akan datang. Sementara kita sudah merencanakan, saya akan ditakdirkan mencuri. Dari mana dia sudah ditakdirkan akan mencuri? Ya boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa kita tidak begini? Ya, kita beriman, kita beribadah, kita beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua yang dilarang, sampai akhirnya ke surga. Lalu kita berkata, saya ditakdirkan untuk menjadi orang beriman, beramal soleh, untuk melakukan kebaikan dan ditakdirkan masuk ke dalam surga. Kenapa memilih ya? Saya ditakdirkan kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu ditakdirkan untuk masuk neraka. Kita kan jalurnya tahu, umpamanya ada dua jalan nih, kanan dan kiri. Ya, kanan ini jalannya memang rusak-rusak. Memang gak enak, ada yang terjalnya, ada berbatu-batu, ada berlubang-lubangnya. Tapi akhir dari jalan ini adalah sebuah taman indah yang menyenangkan. Jalan ke kiri mulus, pemandangannya indah-indah, banyak jajanan, banyak hiburan mulus. Tapi berujung jurang, masuk ke kawah gunung yang menyala-nyala. Kita tahu tuh, jalan ini kondisinya gimana, berakhir di mana. Jalan ini kondisinya di mana, berakhir di mana, kita tahu. Kira-kira kita akan memilih mana? Lebih baik kita milih yang ini, yang kanan. Memang terjal, berlubang, banyak gangguan, banyak godaan, jauh, ada menanjaknya, ada kondisi yang sulitnya, tapi berujung keindahan dan kebahagiaan. Daripada memilih yang mulus, yang menyenangkan, tapi berakhir di jurang kehancuran. Bisa nggak kita menyatakan takdir saya memang begini, tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Tadi sudah dikatakan bahwa takdir yang baik ada sebab-sebab yang harus kita jalani, walaupun apa yang kita jalani juga berdasarkan takdir Allah. Demikian juga
sebuah keburukan ada jalan-jalannya yang harus kita lalui. Semuanya ini tergantung pilihan kita. Berdasarkan hal itu sekali lagi tidak boleh berhujjah, beralasan dengan takdir untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang takdir ini di hari Jumat yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.